Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Martia, NPM A1A019111, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran bahasa. Yang pertama, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah suatu metode dalam kegiatan pembelajaran dengan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi, perorangan, maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan secara bersama-sama. Tujuan metode pemecahan masalah yang pertama, untuk memperjelas dan memperkuat konsep-konsep, prinsip, dan hukum bidang studi. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam keterampilan intelektual, strategi, dan prosedur. Selanjutnya, metode inquiry. Metode inquiry adalah metode pembelajaran yang dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Tujuan metode inquiry yaitu membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan penemuan ilmiah. Selanjutnya, metode proyek. Metode proyek adalah suatu cara yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran dengan bertitik tolak pada suatu masalah yang harus dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga hasil pemecahannya bermakna bagi peserta didik. Tujuan metode proyek yaitu membantu siswa agar memiliki kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi serta membantu dalam penyelidikan yang mengarahkan pada penyelesaian masalah-masalah yang nyata. Selanjutnya, metode saintifik. Metode saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data. Tujuan metode saintifik yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, metode audiolingual. Metode audiolingual adalah sebuah metode yang pelaksanaannya terfokus pada kegiatan latihan, drill, menghafal kosakata, dialog, dan teks bacaan. Tujuan metode audiolingual yaitu untuk menciptakan kompetensi komunikatif dalam diri siswa sebagaimana diketahui pengucapan, susunan, serta aspek-aspek lain antara bahasa asing dan bahasa ibu sangatlah berbeda. Selanjutnya, metode komunikatif. Metode komunikatif adalah metode yang lebih memprioritaskan kreativitas para peserta didik dalam melakukan latihan. Tujuan metode komunikatif yaitu mengantarkan siswa menuju pencapaian kompetensi berbahasa dalam berbagai situasi, memberikan siswa informasi, praktik, dan pengalaman yang diperlukan untuk kepentingan komunikasinya. Selanjutnya, metode produktif. Metode produktif diarahkan pada berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menuangkan gagasannya. Dengan menggunakan metode produktif, diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan menulis secara runtut. Selanjutnya, metode langsung. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuan metode langsung yaitu penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Siswa diberi latihan-latihan untuk mengasosiasikan kalimat dengan artinya melalui demonstrasi, peragaan, gerakan, serta mimik secara langsung. Selanjutnya, metode partisipator.
Metode partisipator merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Siswa merupakan bentuk keberhasilan dari proses pembelajaran. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar. Dalam metode partisipator, siswa aktif, dinamis, dan berlaku sebagai subjek. Keaktifan siswa berupa melakukan kegiatan secara mandiri. Namun bukan berarti guru harus pasif, tetapi guru juga aktif dalam memfasilitas belajar siswa dengan suara, gambar, tulisan dinding, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pemandu yang penuh motivasi, pandai berperan sebagai mediator, dan kreatif. Selanjutnya, metode membaca. Metode membaca yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula membacakan topik-topik bacaan, kemudian diikuti siswa anak didik. Adapun tujuan membaca yaitu memahami aspek kebahasaan seperti kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana dalam teks, memahami pesan yang ada dalam teks, mencari informasi penting dari teks. Keterampilan membaca sangat perlu dikuasai oleh setiap siswa. Keterampilan membaca juga sangat diperlukan dalam mempelajari setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran pasti disajikan dalam buku teks yang harus dicerna oleh siswa. Selanjutnya, metode tematik. Menurut Fogart, model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait. Jadi, secara umum, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka. Selanjutnya, metode kuantum. Metode pembelajaran kuantum merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Tujuan metode kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Selanjutnya, metode diskusi. Menurut De Jemara, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama. Jadi, secara umum metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya, metode kerja kelompok kecil. Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan peserta didik dalam suatu grup atau kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Penerapan metode kerja kelompok menuntut guru untuk dapat mengelompokkan peserta didik secara arif dan proporsional. Pengelompokan peserta didik dalam suatu kelompok dapat didasarkan pada: pertama, fasilitas yang tersedia; 2, perbedaan individual dalam minat belajar dan kemampuan belajar; 3, jenis pekerjaan yang diberikan; 4, wilayah tempat tinggal peserta didik; 5, jenis kelamin; 6, memperbesar partisipasi peserta didik dalam kelompok dan berdasarkan pada loter atau random. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.